akan pergi. Eliana sudah dibawa pulang karena permintaan Edwin dan Alvin. Mereka minta hal itu agar mereka bisa merawat ibu mereka di rumah. Eliana tidak keberatan sama sekali. Apalagi obat yang dia konsumsi mulai menetralkan racun yang di tubuhnya. Tapi yang membuatnya tidak nyaman adalah sikap ayah si kembar yang aneh. Entah apa yang terjadi pada pria itu, dia sendiri tidak tahu. Entah dia keracunan atau Morgan, yang pasti sikap Morgan tiba-tiba berubah drastis. Dia tidak membutuhkan perhatian dari pria itu sungguh. Eliana sudah protes, tapi Morgan yang ingin membuktikan bahwa dirinya menarik, tidak juga berhenti. Dia tidak peduli dengan penolakan Eliana lakukan. Salahkan wanita itu yang menolaknya secara mentah-mentah, apalagi di hadapan kedua putranya. Eliana menatap pria itu dengan tajam. Morgan tampak cuek dan sibuk meniup bubur yang masih panas. Bubur itu bahkan dia buat sendiri, padahal dia tidak pernah memasak sebelumnya. Tapi hari ini berbeda. Demi mendapatkan pengakuan Eliana, dia akan melakukan apapun. Dia merasa dia sudah gila. Apa benar dia melakukan hal itu hanya untuk mendapatkan pengakuan Eliana saja? Pertanyaan itu muncul di hati tapi dia tidak mau memikirkannya. Untuk apa kau melakukan ini? Eliana bertanya sinis. Aku sudah melakukan tanggung jawabku, ucap Morgan. Aku tidak perlu tanggung jawab dirimu. Aku keracunan, makanan bukan sakit yang diakibatkan oleh dirimu. Eliana semakin sinis, sedangkan Morgan semakin tidak terima. Aku melakukan apa yang harus kulakukan. Kau di sini karena kedua putraku. Jangan sampai terjadi sesuatu padamu sehingga aku disalahkan oleh orang tuamu. Tidak perlu khawatir, tidak ada yang peduli padaku. Eliana berpaling, ekspresi wajahnya seperti memendam kesedihan. Yang dia ingat adalah ibunya. Dia tidak peduli pada ayahnya. Eliana bahkan tidak mencari ayahnya setelah dia kembali. Kenapa? Apa kedua orang tuamu tidak ada? Eliana tidak menjawab. Dia enggan membicarakan masalah pribadi, apalagi masa lalu yang menjadi seorang wanita bayaran. Bisa saja Morgan akan jijik padanya, walaupun hal itu tidaklah penting baginya. Tapi dia malu jika ada yang tahu. Pergilah, Edwin dan Alvin membutuhkan dirimu. Jaga mereka baik-baik, dan jadilah ayah yang baik untuk mereka. Tolong, jangan mengabaikan dan meninggalkan mereka hanya karena seorang wanita, ucap Eliana. Dia berkata demikian agar Edwin dan Alvin tidak mengalami apa yang dirasakan, di mana ayahnya tidak peduli sama sekali dengannya. Morgan tidak mengatakan apapun. Mangkuk bubur diletakkan di atas meja. Eliana masih berpaling, tidak mau melihat ke arahnya. Aku akan kembali bersama dengan Edwin dan Alvin. Dia rasa Eliana butuh waktu sendiri saat ini. Sebaiknya dia memberikan privasi untuk Eliana dan tidak mengganggunya. Eliana masih diam, tapi ketika pintu kamar tertutup, air mata yang dia tahan pun tumpah. Padahal dia tidak ingin seperti itu. Dia tidak mau memperlihatkan kelemahannya pada orang lain. Tidak ada yang boleh iba dengannya. Dia tidak mau selama dulu lagi. Morgan melangkah menuju kamar kedua putranya yang saat itu baru selesai mandi. Edwin dan Alvin sangat heran melihat ayahnya tidak bersemangat. Apa yang terjadi pada Daddy? Tanya Edwin. Apa mau menolak dia lagi? Tanya Alvin pula. Boy, apa kalian benar-benar menginginkan seorang ibu? Entah kenapa dia bertanya demikian. Tentu saja, Dad. Apa Daddy berniat melamar Mommy? Kedua putranya tampak antusias. Bukan begitu. Daddy bertanya. Pergilah temani Mommy. Ada yang hendak dilakukan. Dia belum memeriksa CCTV dengan benar. Dia ingin lihat apa yang diletakkan oleh Camilla di atas meja. Mungkin makanan itulah yang mengandung racun dan termakan oleh Eliana. Edwin dan Alvin keluar dari kamar. Mereka berlari menuju kamar ibu mereka. Morgan juga keluar dari kamar kedua putranya, namun dia tidak ke kamar Eliana. Dia masuk ke dalam ruang pribadinya untuk melihat rekaman CCTV dengan teliti. Seperti yang dilihat sejak awal, Camilla di dapur dan meletakkan sesuatu. Camilla tidak melakukan gerakan yang mencurigakan. Dia hanya meletakkan makanan
yang dia bawa lalu duduk di meja makan. Sampai akhirnya Eliana dan kedua putranya masuk ke dalam untuk makan. Morgan masih memperhatikan. Eliana terlihat mengambil makanan yang diletakkan oleh Camilla dan memberikan pada kedua putranya. Tapi tidak tahu karena apa, Edwin dan Elvin memberikan makanan itu pada Eliana sehingga Eliana yang menikmatinya. Apakah Camilla ingin meracuni kedua putranya? Tapi yang kena justru Eliana. Entah itu makanan apa, karena tidak ada sisanya lagi. Tidak akan dibiarkan Camilla setelah ini. Apa yang dilakukan tidak bisa dibiarkan lagi. Apalagi semua itu menyangkut keselamatan kedua putranya. Setelah melihat rekaman CCTV itu, Morgan keluar dari ruangan. Kali ini dia menghampiri kamar Eliana, di mana terdengar suara kedua putranya. Jika tak ada Eliana, mungkin makanan itu dikonsumsi oleh Edwin dan Elvin. Jika sampai terjadi, entah apa yang akan terjadi pada kedua putranya. Morgan masuk ke dalam dan menghampiri mereka. Eliana masih tidak mau melihat ke arahnya. Dia tidak tahu kenapa, yang pasti dia enggan. Aku sudah melihat CCTV dan kau keracunan. Bakal dibawa oleh Camilla, ucap Morgan. Benarkah? Tanya Eliana. Iya, kau sempat memberikan makanan itu pada Edwin dan Elvin, tapi mereka justru mengembalikannya padamu. Apa mami keracunan karena 2 potong ayam itu, Mom? Tanya Edwin. Sepertinya demikian. Ayam yang terlihat tidak enak yang kita berikan pada Mommy, ucap Elvin pula. Pantas saja, ayam itu tidak enak, ucap Eliana. Lain kali jangan dimakan jika tidak enak. Aku minta maaf padamu. Kau harus mengalami hal ini gara-gara Camilla. Aku juga berterima kasih jika Edwin dan Elvin yang memakannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka saat ini, ucap Morgan. Tidak perlu minta maaf ataupun berterima kasih. Dia melakukan hal itu pasti karena tidak suka dengan keberadaanku. Sepertinya sudah waktunya aku pergi dari sini. Tidak boleh. Kali ini tidak Edwin dan Elvin saja yang berteriak demikian, tapi Morgan juga berteriak sampai membuat Eliana menatap ke arahnya dengan tatapan heran. Begitu juga dengan kedua putranya. Kenapa Dedi juga berteriak? Tanya Edwin. Dedi terbawa suasana, dusta Morgan. Orang dewasa selalu berbohong untuk menghindari sesuatu, ucap Elvin. Dedi tidak bohong. Jangan selalu menyebut orang dewasa. Kalian akan mengerti saat sudah dewasa nanti. Kami tidak akan malu-malu seperti Dedi jika dewasa, goda si kembar. Malu-malu apa maksud kalian? Dedi tidak boleh berbohong. Jika Dedi suka dengan Mommy, katakan saja terus terang. Tidak, Dedi hanya penasaran. Wah, Mommy dengar, Dedi penasaran dengan Mommy, ucap kedua putranya. Apa? Hei, kenapa dia merasa sedang dikerjai oleh kedua putranya saat ini? Edwin dan Elvin tertawa. Morgan pun menggeleng karena dia selalu kalah dengan kedua putranya. Eliana hanya tersenyum memperhatikan keakraban mereka. Anak-anak yang menggemaskan, tapi dia memang sudah harus pergi dari tempat itu dan menyelesaikan tujuannya. Mommy jangan pergi. Edwin naik ke atas ranjang dan memeluknya. Kami sayang dengan Mommy, jadi jangan pergi. Elvin melakukan hal yang sama. Tolong, jangan pergi dan jangan tinggalkan mereka, minta Morgan. Yang seharusnya pergi adalah penyihir itu. Edwin duduk di atas ranjang, disusul oleh Elvin. Dedi, besok undang penyihir itu datang, ucap Elvin. Apa yang mau kalian lakukan? Tentu saja memberi kejutan untuk penyihir itu. Sayang, tidak boleh begitu. Kita tidak boleh membalas, apalagi kalian masih kecil, ucap Eliana. Kami tidak melakukan apapun, Mami. Kami hanya memberikan kejutan saja, ucap Elvin. Benar, hanya kejutan. Edwin dan Elvin tersenyum lebar. Morgan memandangi kedua putranya dengan tatapan curiga. Dia tahu apa yang hendak dilakukan oleh kedua putranya yang nakal. Tidak ada salahnya meminta Camilla datang. Lagi pula, dia ingin menanyakan hal itu padanya. Mungkin sudah saatnya dia mengakhiri hubungan mereka. Apa yang dilakukan oleh Camilla sudah keterlaluan. Dia juga sudah malas dengannya, apalagi saat ini
Dia sedang penasaran dengan sosok wanita yang ada di hadapannya. Dilan, bak Sud tersembunyi. Camilla tampak was-was, suara ponsel yang berbunyi selalu membuatnya takut. Gara-gara meletakkan 2 potong ayam beracun itu yang telah membuatnya takut. Seharusnya tidak dilakukan. Jujur saja membuatnya takut dan dia menyesal telah meletakkan ayam beracun itu. Entah siapa yang telah makan 2 potong ayam tersebut. Dia harap bukan Morgan dan juga bukan kedua putranya. Karena 2 potong ayam itu memang untuk Eliana. Dia benci dengan wanita hadir secara tiba-tiba itu. Sebab itulah dia ingin memberikan pelajaran pada Eliana. Tapi makanan yang ada di atas meja bisa dimakan oleh siapa saja. Setelah memikirkan hal ini, Camilla jadi takut dan menyesali perbuatannya. Bagaimana jika yang makan ayam itu adalah Edwin dan Elvin? Dia emang ingin balas dendam 2 anak nakal itu. Tapi dia hanya akan memberikan obat pencuci perut saja, bukan racun. Ayam itu pun bisa dimakan oleh Morgan. Bisa celaka jika sampai itu terjadi. Walau racun yang digunakan bukanlah racun mematikan, tapi efeknya cukup membuat seseorang berakhir di rumah sakit. Camilla melangkah mundur-mandir. Tatapan matanya jatuh pada ponsel yang di atas meja. Apakah dia harus menghubungi Morgan dan mencari tahu apa yang terjadi? Tidak. Bagaimana jika sudah terjadi sesuatu, lalu Morgan murka dan mengakhiri hubungan mereka? Dia sungguh tidak mau terjadi. Ketika meletakkan makan beracun itu, dia melakukan tanpa pikir panjang. Tapi sekarang, dia benar-benar menyesali apa yang dilakukan karena dia merasa tindakan dilakukan terlalu gegabah. Seharusnya dia menggunakan cara elegan untuk menyingkirkan wanita asing itu. Camilla mengumpat, yang terjadi biarlah terjadi. Lagi pula dia terlalu bodoh karena sudah gegabah dan sudah salah mengambil langkah. Ponsel yang di atas meja diambil. Dia akan menghubungi Morgan dan pura-pura tidak terjadi apapun. Jika dia tidak menghubungi Morgan sama sekali, maka dia akan semakin menunjukkan kejahatan yang telah dilakukan. Camilla mengira Morgan tidak mau menjawab panggilan darinya, tapi ternyata tidak. Pria itu pun tidak terdengar marah. Camilla merasa lega, sepertinya aman. Morgan, aku benar-benar minta maaf padamu. Aku tidak tahu jika itu bantal milikmu, ucap Camilla basa-basi. Sebisa mungkin dia tidak mengungkit masalah makan beracun. Dia akan pura-pura tidak mengetahui apapun akan hal itu. Sudahlah, tidak perlu dibahas, ucap Morgan. Sesungguhnya dia ingin marah, tapi dia sedang menahan diri. Apa kau tidak marah padaku? Perasaan lega memenuhi hati, apalagi Morgan tidak membicarakan masalah makanan yang beracun. Dia harap tidak ada yang makan 2 potong ayam itu, sehingga posisinya tetap aman. Apa dengan marahimu kau bisa mengembalikan bantal itu lagi? Aku ingin marah, tapi sepertinya tidak berguna karena kau sudah membuangnya. Aku benar-benar minta maaf, Morgan. Aku akan belikan yang baru untukmu. Jadi aku harap kau tidak marah lagi padaku. Sudah kukatakan, tidak perlu dibahas. Besok datanglah, bahkan malam dengan kami. Aku masih boleh datang? Tanya Camilla dengan senang. Kau kekasihku, kenapa tidak boleh datang? Aku bukan orang yang perhitungan hanya untuk sebuah bantal saja. Jadi, tidak perlu dibahas lagi masalah bantal. Oh, Morgan, aku senang mendengarnya. Aku kira kau masih marah padaku. Aku pasti datang besok. Aku tidak akan melewatkan kesempatan ini. Camilla benar-benar senang. Dia tidak menduga sama sekali jika Morgan sudah memaafkan dirinya. Dan dia juga tidak menduga soal makan beracun itu tidak dibahas sama sekali oleh Morgan. Camilla melompat girang. Besok dia akan memakai baju terbaik yang dia miliki. Dia juga akan berdana dengan cantik. Sebotol anggur dan ayam kalkun panggang akan menyempurnakan malam mereka. Kali ini dia tidak akan gegabah lagi. Dia tidak akan melakukan kesalahan dan harus bertindak hati-hati. Dia bisa selamat dari kelalaian yang telah dilakukan. Maka keberuntungan masih berada di pihaknya. Karena Morgan tidak membahas 2 potong ayam itu. Dia benar-benar lega
Tapi dia tidak tahu ada maksud tersembunyi dari sikap Morgan yang tidak marah padanya. Ponsel diletakkan ke atas meja. Edwin dan Elvin menghampiri ayah mereka dan bertumpu di paha ayah mereka. Tentunya si kembar mendengar apa yang ayah mereka bicarakan. Mereka pula yang meminta ayah mereka untuk mengundang Camilla makan malam, tentunya karena ingin membalas apa yang penyihir itu lakukan pada ibu mereka. "Bagaimana, Dad? Apa penyihir itu mau datang?" tanya Edwin. "Sebenarnya, apa yang mau kalian lakukan?" tanya Morgan. "Kami hanya ingin balasnya sedikit, Dad," jawab Elvin sambil tersenyum. "Baiklah, besok Daddy tidak akan mencegah kalian berbuat nakal. Tapi ingat satu hal, jangan keterlaluan." "Tidak akan, kami hanya berbuat nakal sedikit," ucap si kembar. Senyuman lebar menghiasi wajah mereka. Sedikit yang mereka maksud, tentunya sedikit dalam artian yang luas. Morgan mengusap kepala kedua putranya. Kali ini, dia tidak akan mencegah. Dia akan membiarkan kedua putranya mengerjai Camilla. Lagi pula Camilla sudah keterlaluan. Dia juga ingin mengakhiri hubungan mereka. Dia tidak mau menjalin hubungan dengan wanita yang bisa mencelakai kedua putranya. Tidak hanya itu saja. Saat ini dia benar-benar penasaran dengan wanita yang di dalam kamar. "Pergilah tidur, sudah malam." Morgan beranjak dan menggandeng tangan kedua putranya. "Boleh kan kami tidur dengan Mommy malam ini?" tanya Edwin sambil menatapnya penuh harap. "Tidak boleh," cegah Morgan. "Kenapa, Dad?" Alvin juga memandanginya. "Dia sedang sakit, jadi jangan mengganggunya. Biarkan dia istirahat agar keadaannya cepat sembuh. Kalian tidak mau dia terus berbaring, bukan?" "Tentu saja tidak. Kami ingin Mommy cepat sembuh," ucap Edwin dan Alvin. "Bagus, sekarang segera tidur." Si kembar mengangguk dan patuh. Mereka sangat ingin ibu mereka sembuh agar mereka bisa bermain dengan ibu mereka lagi. Tanpa perlu diperintah, Edwin dan Elvin menggosok gigi mereka dan setelah itu mereka naik ke atas ranjang. "Good night, Dad." Edwin memeluk ayahnya dan mencium pipinya. "Good night." Morgan juga memeluk putranya, disusul oleh Elvin. Sungguh, setelah Edwin dan Elvin bertemu dengan Eliana, dan setelah wanita itu tinggal bersama mereka, sikap kedua putranya yang biasanya nakal luar biasa, sampai membuat sakit kepala, tidak ada lagi. Kehadiran Eliana membawa perubahan besar pada kedua putranya. Morgan menemani kedua putranya sampai mereka tidur. Dahi Edwin dan Elvin dicium sebelum Morgan keluar dari kamar. Morgan tidak langsung pergi ke kamarnya. Dia lebih memilih masuk ke dalam kamar Eliana untuk melihat keadaan wanita itu. Eliana tertidur pulas. Dia tidak tahu jika Morgan berada di dalam dan memperhatikannya begitu lama. Morgan bahkan duduk di sisi ranjang. Pandangannya jatuh pada punggung Eliana. Tiba-tiba dia sangat ingin memeluknya. Dia ingin mencoba. Tanpa ragu Morgan berbaring dengan pelan. Dia melakukannya dengan hati-hati agar Eliana tidak terbangun. Morgan melingkarkan tangan ke tubuh Eliana. Oh, dia merasa sesuatu yang amat dirindukan meluap di hatinya. Entah apa, dia tidak tahu. Morgan jadi enggan beranjak untuk sesaat saja. Dia ingin seperti itu. Dia akan pergi setelah merasa cukup. Tapi sayangnya dia tidak merasa cukup sama sekali. Padahal, dia melarang kedua putranya untuk tidak tidur dengan Eliana dan mengganggunya. Tapi justru dia yang ingin tidur dengan wanita itu. Sepertinya dia sudah gila. Wanita asing itu tidak saja menarik perhatian kedua putranya, tapi juga sudah menghipnotis dirinya. Sepertinya mereka bertiga akan terjebak dengan wanita yang sama. Apakah ini kebetulan belaka, ataukah ada sesuatu di antara mereka sebelumnya? Walau merasa aneh, tapi dia tetap tidak memikirkannya dan lebih memilih menikmati waktunya.